bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dalfa Darul Wasilah dan rekan saya Sofia Nur Ajiza. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan pranikah pada remaja dalam membantu kesiapan menikah dan membentuk keluarga sakinah. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama mengenai pengertian pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pranikah ini penting untuk dipelajari bagi setiap orang guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng. Keluarga adalah lingkup unit terkecil pada masyarakat yang merupakan sebuah lingkungan pendidikan pertama dan sangat berpengaruh besar bagi perkembangan anak. Baik buruknya sikap anak itu ditentukan oleh pola asuh dan pendidikan yang diterapkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya di dalam rumah. Dengan demikian, hendaknya kedua orang tua atau calon mempelai itu saling berusaha menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, saling asuh yang dilandasi dengan ajaran dan nilai agama, sehingga mampu memberikan pendidikan terbaik sejak dini bagi anak-anaknya. Begitupun juga teman-teman dalam Islam. Islam itu merupakan agama yang sangat memperhatikan semua aspek, baik itu pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, tak terkecuali juga pendidikan pranikah. Itu juga diatur di dalamnya. Maka dari itu, menjadi penting kiranya seseorang mempelajari tentang pendidikan pranikah. Dengan adanya pendidikan pranikah ini, seseorang itu diharapkan dapat memilih calon istri ataupun calon suami yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membangun keluarga yang taat akan perintah Allah serta menjadi keluarga yang senantiasa harmonis dan dilandasi oleh nilai-nilai agama. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan pranikah. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan pranikah itu dapat memberikan manfaat untuk kedua mempelai kedua calonnya. Di antaranya yaitu untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia, serta diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Karena keluarga yang bahagia itu teman-teman tidak akan terwujud dengan mudah. Jadi kita sendiri pun harus berusaha untuk membahagiakan keluarga kita nanti. Tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, hendaknya anggota keluarga itu menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syariat, sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama Islam. Di antara manfaat pendidikan pranikah, yaitu yang pertama, memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang ke dalam kehidupan pernikahan. Jadi setelah menikah, itu teman-teman jadi bukan tidak aneh jadi setidaknya mereka itu sudah tahu bahwa kehidupan pernikahan itu seperti ini. Jadi mereka tinggal menjalani. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kita juga tahu bahwa menikah itu bukan untuk 1 hari, 2 hari melainkan sekali untuk seumur hidup. Jadi
kita juga harus meningkatkan stabilitas untuk kepuasan pasangan kita gitu ya. Jadi ada ilmunya. Wanita tahu ilmunya dan laki-laki juga yang akan menikah itu pun tahu ilmunya gitu. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan. Jadi manfaatnya itu mereka contohnya kalau mereka ya laki-laki dan perempuan itu sedang mengobrol, ada apa ya, jadi berbeda gitu. Dibedakan antara komunikasi dengan pasangan, dengan komunikasi dengan orang lain. Jadi mereka itu sudah tahu ilmu bagaimana menerapkan komunikasi dengan pasangan, bagaimana berbicara dengan pasangan kita nanti gitu. Selanjutnya meningkatkan komitmen terhadap hubungan. Jadi dalam sebuah hubungan itu harus ada sebuah komitmen ya teman-teman. Tidak hanya dalam pacaran, tetapi yang terpenting dalam menikah itu pun harus memiliki komitmen. Agar apa? Agar pernikahan kita juga langgeng gitu ya. Karena kan tidak semua pasangan itu mereka jadi tidak semua pasangan itu mereka itu mulus-mulus aja gitu ya. Jadi pasti ada aja sesuatu yang menimpa pasangan tersebut gitu ya. Jadi mereka harus memiliki komitmen yang kuat terhadap satu sama lain sehingga hubungan mereka pun langgeng gitu ya. Selanjutnya yaitu meningkatkan keintiman pasangan. Jadi kan seperti yang tadi ya, wanita tahu ilmunya mengenai laki-laki dan laki-laki juga tahu ilmunya mengenai wanita. Jadi mereka bisa saling bisa saling membahagiakan gitu ya. Bisa saling membahagiakan antar sesama pasangan. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, jadi ketika mereka ada sesuatu masalah, mereka itu bisa menyelesaikannya bersama-sama. Ya, jadi meskipun mereka baru bertemu gitu ya, baru bertemu dan tidak kenal, tetapi kan sudah tahu ilmunya dan ketika ada masalah pun mereka bisa memecahkannya bersama. Selanjutnya yaitu materi pendidikan pranikah. Yang pertama itu memilih pasangan ya, memilih calon istri dan atau memilih calon suami. Nah, jadi teman-teman selain kita itu punya kriteria tertentu ya, pasti juga teman-teman semuanya punya kriteria tertentu bagaimana calon istri ataupun calon suami teman-teman semuanya. Tetapi Islam juga menuntut kita untuk jadi punya kriteria-kriteria tertentu gitu ya, yang harus kita penuhi bagaimana nanti pasangan kita. Nah, Rasulullah SAW menegaskan 4 kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan. Nah, jadi ini buat laki-laki dulu ya, memilih calon istri dulu. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu menyatakan perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Tetapi pilihlah berdasarkan agamanya agar engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis tersebut menyebutkan 4 kriteria yang harus diperhatikan. Jadi sebagai motivasi gitu ya untuk memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Nah, yang pertama itu kekayaannya. Maksudnya seorang laki-laki itu memilih perempuan yang mempunyai banyak harta untuk dijadikannya sebagai istri. Dengan demikian, dari harta tersebut dapat dijadikan modal bagi pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah. Dengan catatan, istri itu ridho terhadap harta tersebut digunakan bersama suaminya. Saya jadi ingat mengenai kisah Rasulullah SAW dengan istrinya yaitu Siti Khadijah. Nah, jadi kan Siti Khadijah itu merupakan seseorang yang kaya, yang terpandang gitu ya. Jadi kekayaan dan kedudukan Siti Khadijah itu sangat tinggi gitu, sehingga sangat bermanfaat untuk syariat Islam. Jadi Siti Khadijah itu
mengikhlaskan hartanya untuk dipakai di jalan Allah gitu ya, untuk menyiarkan agama Islam oleh Rasulullah. Sampai-sampai saya pernah mendengar kisah seperti ini. Kan Siti Khadijah itu sampai hartanya itu habis ya. Sampai hartanya itu habis, dia itu berbicara seperti ini kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika engkau masih membutuhkan ya harta gitu untuk menyiarkan agama Islam, kau boleh memakai tulang-tulangku," katanya. Seperti itu. Jadi merinding ya. Nah, yang kedua itu memilih perempuan untuk dijadikan istri karena keturunannya gitu. Nah, hal ini maksudnya yaitu seorang laki-laki harus atau boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga yang baik atau perempuan dari keturunan yang baik dan memiliki strata sosial yang terpandang dalam masyarakat. Dengan demikian, setelah menikah suaminya itu akan naik pula gitu ya strata sosialnya di masyarakat. Selanjutnya, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Nah, itu kan merupakan salah satu yang terlihat gitu ya, yang langsung terlihat. Jadi kaum laki-laki itu adalah makhluk visual gitu ya, sama semuanya juga makhluk visual. Karena itu sudah fitrahnya mereka menyukai perempuan-perempuan yang cantik. Bahkan tidak sedikit laki-laki merelakan kecantikan sebagai kriteria utamanya dalam memilih. Nah, faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta penguat kecenderungan kepada pasangan. Selanjutnya yaitu karena agamanya. Nah, ketakwaan seorang calon istri itu hendaknya menjadi prinsip yang harus dipertimbangkan oleh lelaki ketika memilih pasangan. Jadi seorang laki-laki itu apabila dihadapkan dalam dua pilihan, contohnya ada seorang perempuan yang cantik tetapi agamanya kurang, dan ada seseorang perempuan yang solehah contohnya, akan tetapi biasa gitu ya, bukan tidak cantik tapi ya biasa gitu, kurang cantik. Hendaknya laki-laki itu memilih hal yang kedua gitu. Jadi kalau bisa yang dia pilih yang pertama itu bukan kecantikannya, tetapi apa? Tetapi kesolehannya, agama, kesolihahannya gitu ya, agama. Nah, hal tersebut bagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang saya bacakan tadi. Nah, maka kalau untuk calon para laki-laki gitu ya, pilihlah calon istri yang agamanya baik. Karena istri yang agamanya baik dan berakhlak mulia itu akan mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaannya kepada anak-anaknya kelak. Gitu ya. Saya juga sempat ngobrol sama temen saya baru-baru ini. Jadi katanya seorang laki-laki itu harus memilih perempuan yang tepat. Karena itu kan pertanggungjawaban pernikahan itu kan tidak hanya di dunia, tetapi juga pertanggungjawaban pernikahan itu sampai ke akhirat. Kalau laki-lakinya itu memilih perempuan yang tidak tepat, bagaimana nanti anak-anaknya gitu ya? Karena seorang perempuan itu kan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, kalau laki-laki memilih perempuan yang tidak tepat, gitu ya, bagaimana nanti anak-anaknya? Kalau misalnya perempuannya itu, contohnya ya, solihah, maka insya Allah anak-anaknya pun nanti akan solihah. Tetapi solihah. Memilih calon suami yang memiliki kekayaan, yang memiliki status sosial yang tinggi, berasal dari keluarga terpandang, tampan, itu juga merupakan sebuah kebebasan gitu ya bagi seorang perempuan. Akan tetapi hal utama yang harus dijadikan pijakan adalah tetap
bagaimana akhlaknya dan agamanya. Nah, ada langkah-langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan. Yang pertama itu, Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlaknya. Nah, yang kedua itu Islam menganjurkan agar lelaki sekufu dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan, dan profesi. Selanjutnya, Islam menganjurkan menikahi wanita yang subur atau mampu menghasilkan keturunan. Selanjutnya, Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita yang dipinangnya. Dan sebaliknya, wanita itu juga melihat terlebih dahulu laki-laki yang dipinangnya sebelum pernikahan itu akan berlangsung. Lalu bagaimana dalam proses memilih pasangan hidup tatkala seorang memilih calon istri atau suaminya, maka diharapkan ia telah menetapkan kriterianya terlebih dahulu supaya tidak terjebak dalam kepada penyesalan gitu ya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang pranikah. Yang pertama ada ta'aruf. Ta'aruf itu merupakan proses perkenalan atau bisa dikenal dengan istilah masa penjajakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan mengukuhkan hubungan mereka selanjutnya ke jenjang pernikahan yang suci. Ta'aruf maksudnya adalah upaya untuk lebih sering mengenal dan menjejaki kecocokan masing-masing sehingga hubungan mereka dapat dilanjutkan pada proses yang lebih lanjut. Ta'aruf itu harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah dianjurkan oleh syariat agama, supaya dapat menghindar dari jebakan nafsu syahwat, serta dapat menghindarkan diri dari berbagai aktivitas yang ditentang oleh syariat agama. Cara yang baik dalam berta'aruf itu ialah ditempuh dengan tanpa berpacaran gitu ya, meskipun dibingkai dalam bentuk yang islami. Jadi karena kan sekarang suka ada bahasa kita pacarannya islami kok gitu. Jadi gak ada ya pacaran islami, apalagi untuk para perempuan gitu. Kalau ada suatu kesalahan dengan seorang laki-laki, katanya itu akan berbekas. Beda dengan laki-laki sendiri. Makanya, wahai para wanita, kalian itu terlalu indah untuk dimiliki dengan cara yang salah. Jika kalian menginginkan seseorang, belajarlah untuk menunggu sambil memperbaiki diri. Karena tetap pada akhirnya yang akan bersama dengan kalian itu bisa jadi bukan yang saat ini kalian perjuangkan, melainkan yang Allah tetapkan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat pula. Bisa jadi kalian dipertemukan dengan orang yang lebih baik, atau kalian dipertemukan kembali dengan orang yang sama ketika sudah sama-sama baik. Jadi berdoalah kepada Allah, siapapun jodoh kalian, siapapun jodoh kita, semoga dipertemukan di titik terbaik. Selanjutnya, kita ke materi yang kedua yaitu khitbah dan mahar. Proses yang ditempuh selanjutnya setelah ta'aruf dirasa cukup dan saling menemukan kecocokan, maka dilangsungkan khitbah. Jadi khitbah itu maknanya meminta seseorang wanita untuk menikah. Apabila permintaan seorang laki-laki itu dikabulkan, khitbah ini tidak lebih dari sebulan janji untuk menikah. Dengan demikian wanita itu masih berstatus orang asing baginya sehingga akad nikah dilangsungkan. Khitbah bukanlah syarat sah nikah ya, tetapi khitbah itu biasanya merupakan salah satu sarana untuk menikah. Selanjutnya ada mahar atau mas kawin. Nah, mahar itu adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan. Mahar ini biasanya disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mahar ini diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita sebagai hak pribadi dia sepenuhnya. Selanjutnya yaitu akad nikah dan walimah.
Setelah seorang peminang memilih siapa teman hidupnya gitu, kemudian pinangan tersebut diterima oleh pihak perempuan, maka tahap berikutnya yang dilaksanakan ialah pelaksanaan akad nikah. Proses akad adalah saat dimana telah dinyatakan halal bersenang-senang dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sah di hadapan hukum negara dan agama. Sahnya akad pernikahan ini berarti halalnya juga kedua insan ini bercampur sehingga mendapatkan keturunan, mendapatkan ketenangan, dan diharapkan juga mampu melahirkan keturunan yang solih-solihah, dapat bekerja sama dalam membangun bahtera rumah tangga, serta mendidik anak. Akad ini juga ada yang tidak sah ya. Akad ini juga tidak sah kecuali dengan ijab qabul. Nah, qabul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari calon suami terhadap wali calon istri. Islam itu telah membuat persyaratan dalam ijab dan qabul sebagai sebuah bukti kerelaan dari kedua belah pihak pengantin. Kerelaan adalah perkara batin antara satu individu dengan individu lain yang tidak dapat dilihat dan diketahui, melainkan dengan mengungkapkan proses ijab kabul. Nah, syarat-syarat pernikahan diantaranya yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, lalu kedua calon mempelai itu harus halal dinikahi, artinya terbebas dari masalah atau nasab terikat perkawinan serta sesusu ya, saudara sesusu. Lalu meniatkan menikah itu satu kali dan untuk selamanya. Adanya kerelaan dari mempelai perempuan, adanya kerelaan dari wali nikah, adanya kerelaan dari dua saksi, serta adanya mahar pernikahan. Nah, setelah ijab kabul, prosesi selanjutnya adalah walimatul arsi atau yang bisa dikenal dengan istilah walimah. Walimah itu merupakan sebuah proses resepsi atau pesta pernikahan di mana pelaksanaan ini hukumnya tidak wajib ya, tetapi sebagai wujud rasa syukur serta pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa mereka ini telah menikah gitu ya, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ini telah menikah. Walimah ini boleh dilaksanakan setelah akad nikah ataupun pada kesempatan yang terpisah dari akad nikah. Nah, jadi walimah harus mencerminkan syiar kebaikan gitu sehingga ada nilai ibadah dalam amal sosial yang terhimpun di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu ada materi hubungan suami istri dan konsep pembinaan keluarga sakinah. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Untuk mencapai keluarga ideal tersebut, pada prinsip-prinsip yang harus diketahui dan dipenuhi oleh calon mempelai. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal mencakup pemuliaan manusia, memilih pasangan sesuai hati nurani, lalu bermitra, bermusyawarah, ada kecintaan, tidak adanya kekerasan, lalu keadilan dan al-ma'ruf itu. Sedangkan aspek eksternal adalah bertetangga yang baik. Selanjutnya yaitu materi hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Nah, apabila telah terjadi akad nikah dan sah serta memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini menimbulkan akibat hukum. Nah, dengan demikian, hal ini juga akan menimbulkan pula adanya hak dan kewajiban bagi seorang suami terhadap istri, dan begitu pula sebaliknya. Kehidupan pernikahan akan bahagia dan langgeng, manakala hak dan kewajiban antar suami istri itu dilaksanakan dengan benar, dan keduanya saling tulus melakukannya. Pembahasan mengenai ketentuan hak dan kewajiban antara suami terhadap istri maupun istri terhadap suami itu telah diatur sedemikian rupa di dalam ajaran agama Islam. Nah, pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam ini dibagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama itu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami,
Dan menjadi kewajiban bagi suami terhadap istri adalah mendapatkan perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, lalu mendapatkan nafkah lahir dan batin, memperoleh pembinaan akhlak dari suami, serta terus-menerus dengan penuh kesabaran. Lalu memperoleh keadilan, diberi pelajaran bila durhaka. Kedua, kewajiban seorang istri yang harus ditunaikan sehingga menjadi hak bagi suami. Di antaranya ialah mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan baik yang diberikan oleh istri. Istri senantiasa memelihara diri sehingga dapat menyenangkan hati suami, lalu memelihara harta suami dengan baik, mengurus rumah, dan lebih senang berada di rumah. Lalu ketiga, adanya keseimbangan tanggung jawab kewajiban yang dibebankan dalam rumah tangga dengan hak yang didapatkan oleh suami maupun istri. Nah, di samping itu masih ada kewajiban dan hak-hak yang harus saling dipenuhi oleh suami istri. Di antaranya adalah saling mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf dan mencegah melakukan perbuatan mungkar, lalu mendampingi baik di saat suka maupun di saat duka, mendidik anak-anak bersama-sama, lalu memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak-anak. Dan yang terakhir yaitu materi hubungan antara suami istri dengan anak dan keluarga. Nah, pokok pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu diantaranya adalah menanamkan tauhid yang benar, mengajarkan ketaatan kepada kedua orang tua sesuai dengan batas ketaatan yang digariskan pencipta, lalu mengajarkan husnul khotimah, mengajarkan husnul muasyarah atau pergaulan yang benar, atas dasar pergaulan memiliki akar kebenaran, lalu menanamkan nilai-nilai tawakal, menumbuhkan dalam diri anak amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan sikap kesopanan dan sikap ucapan dan sebagainya, serta keseluruhan pendidikan orang tua terhadap anaknya harus mencakup 3 aspek, yaitu aspek spiritual, emosional, dan intelektual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sofia Nur Ajizah. Materi selanjutnya yaitu tentang kesiapan menikah. Nah, kesiapan menikah di sini ada 3 aspek, yakni kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi. Jika seseorang telah mempunyai kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi, maka seseorang itu telah dinyatakan siap menikah. Hukum pernikahan pun dilihat dari kesiapan menikah setiap individunya. Ketika seseorang telah mempunyai kesiapan fisik, mental, ekonomi, juga seseorang itu ditakutkan tidak bisa menjaga hawa nafsunya, maka hukum pernikahan untuk orang tersebut adalah wajib. Tetapi ketika seseorang memiliki kesiapan secara fisik, mental, ekonomi, tetapi ia bisa meredam hawa nafsunya, maka hukum pernikahan bagi orang tersebut yakni sunnah. Nah, ada hukum pernikahan yaitu haram bagi yang ingin menikah karena tujuan hanya ingin melihat kecantikannya, hanya ingin mendapatkan hartanya, itu haram. Nah, ketika seseorang sudah siap menikah, maka seseorang itu insya Allah nantinya akan menciptakan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah itu tentunya impian semua orang yang menikah. Keluarga sakinah yakni keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang menghadangnya. Nah, dalam Islam itu diatur konsep dalam kehidupan keluarga sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21.
Nah, di sini ada beberapa kiat untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Yang pertama, yakni memperhatikan kriteria memilih jodoh sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hal ini selaras dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menemukan jodoh yang baik, tentunya dicari tempat yang baik. Nah, untuk itu hendaknya seorang membina diri menjadi muslim dan muslimah yang baik. Misalnya ya dalam Islam, ketika seseorang memilih perempuan untuk dijadikan sebagai pasangannya, itu dilihat dari empat aspek, yakni dari kecantikannya, dari nasab atau keturunannya, dari hartanya, kemudian yang paling penting yaitu dari segi agamanya. Kiat untuk membentuk keluarga sakinah yang kedua, yakni suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan menutupi kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, suami sebagai kepala keluarga wajib menghidupkan suasana yang nyaman, damai, tentram, dan menyenangkan bagi anggota keluarganya. Yang terakhir, yakni senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga dengan ruh keislaman sehingga akan membentuk sebuah keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yakni ada manfaat keluarga sakinah. Pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan secara bersih, sehat, dan halal. Nah, pernikahan juga merupakan tameng bagi seseorang dalam menahan diri dari hawa nafsunya supaya tidak berbuat maksiat. Terus pernikahan kan jalan untuk memperoleh keturunan, membantu suami dan istri memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Terus pernikahan juga kan tujuannya untuk ibadah. Jadi semua bentuk ibadah yang sangat lama. Dengan menikah, seseorang akan mampu meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarga sakinah itu kan impian semua keluarga, maka diperlukan konseling keluarga. Nah, apa itu konseling keluarga? Konseling keluarga itu upaya bantuan yang diberikan kepada individu-individu anggota keluarga melalui sistem keluarga dengan membenahi komunikasi agar berkembang potensi mereka secara optimal. Dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan, toleransi, penghargaan, dan penuh kasih sayang. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan pasangan yang bisa membawa kita untuk sama-sama meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari kami atas perhatiannya. Saya Sofia Nur Aziza dan Dalfa Darul Wasilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke